Halo, kembali lagi bersama saya Jovi Mitsubishi. Ya, kali ini saya review untuk unit Mitsubishi Destinator Ultimate Premium. Ini adalah yang varian 55th Anniversary Edition. Dia modelnya limited edition. Jadi untuk yang model ini dia hanya tersedia untuk yang warna putih seperti ini ya. Lalu untuk bagian atap, spoiler sampai ke kaca spionnya ini dia warna hitam seperti ini ya. Nah, lalu untuk di bagian depannya ini dia ada penambahan hood emblem seperti ini. Dia emblemnya Destinatornya ini warna hitam. Kalau yang biasa itu dia emblemnya dia warna abu metalik sebagai aksesoris. Nah, lalu untuk bagian lampu depannya dia modelnya T-shape LED seperti ini. Ini untuk lampu sen dan untuk lampu daytime running lights-nya di sini. Lalu di bagian lampu low beam dan high beam-nya dia modelnya sudah LED juga seperti ini ya. Di sini juga ada aksen warna silver juga di sini. Lalu untuk bagian grill depannya dia warna abu metalik seperti ini ya. Untuk bagian lampu kabutnya juga dia sudah LED. Ada set sensor bagian sisi kanan, bagian depan sini dia ada 2. Lalu di bagian kiri juga ada 1. Untuk towing bar-nya dia dari sini pemasangannya. Nah, lalu di bagian depan di sini juga dia ada kamera juga di sini ya. Dan ini untuk bagian sensor radar adaptifnya. Untuk velgnya dia 18 inch, two tone color, perpaduan antara warna silver dan hitam seperti ini modelnya. Nah, ini untuk kaca spionnya dia aksen warna hitam seperti ini. Di sini ada lampu sen, lalu di bagian sini juga ada untuk kamera sisi kanannya ya, dari spionnya. Lalu untuk bagian atap sini, atapnya dia warna hitam, roof railnya juga ini di sini jadi mengikuti warna hitam juga. Seperti ini. Untuk antena dia sudah modelnya shark fin antena seperti ini. Spoilernya juga warna hitam. Lalu bagian emblem Destinatornya pun juga sekarang jadi warna hitam juga yang untuk varian 55th Anniversary Edition-nya ini. Di bagian lampunya sini, stop lampnya dia modelnya T-shape seperti ini ya modelnya. Ada untuk lampu sen dan lampu rem, mundur juga ada di sini. Nah, lalu di bagian sini juga dia ada untuk kamera mundurnya di sini ya, kamera mundurnya. Lalu bagian sini juga ada untuk sensor parkir. Dan di bagian sini ada sensor untuk RCTA atau Rear Cross Traffic Alert. Seperti ini sensornya. Lalu untuk kuncinya modelnya seperti ini modelnya. Untuk interiornya dia ini warna hitam seperti ini ya. Material joknya dia dari synthetic leather yang sudah dilengkapi dengan sistem anti heat guard, karakteristik material joknya. Lalu untuk bagian driver seatnya ini pengaturan joknya dia sudah elektrik seperti ini. Bisa dimajuin juga dan dimunduri seperti ini. Lalu ini untuk bagian sandarannya seperti ini. Lalu untuk bagian panel pintunya di sini, dia sini sudah soft touch panel ya. Ini synthetic leather soft touch panel. Di sini juga ada aksen warna piano black juga di sini. Lalu ini untuk pembuka dan pengunci pintunya. Ini untuk kontrol kaca spion, untuk spion kiri dan kanan. Ini untuk lipat spionnya di sini. Lalu untuk sistem power window di sisi driver ini dia sudah automatic power window. Ada window lock juga. Di sini juga ada cup holder juga ya. Lalu untuk speakernya dia dari Yamaha Premium 8 speaker. Nah, untuk steeringnya dia modelnya 3-spoke seperti ini. Dia ini ada untuk adaptive cruise control, lalu ini untuk pengaturan adaptive cruise controlnya, pengaturan kecepatan. FCM-nya di sini, forward collision mitigation. Ini ada kamera untuk MIM-nya atau multi error monitor. Lalu di sini juga ada voice command, ada untuk konektivitas ke HP atau media, dan untuk telepon juga di sini. Lalu di bagian sini juga untuk volume audio, ini untuk kontrol MID display-nya. Seperti ini. Ada skip soundtrack, ada media, tombol back juga di sini ada. Lalu di bagian sini dia ada untuk headlamp adjusternya juga, bisa sampai 5 level. Jadi untuk yang level paling rata itu dia ada di 0. Lalu paling turun itu dia lampunya ada di level 4. Di sini juga ada idling stop, ada untuk pembuka pintu bagasinya juga di sini. Dia sudah dilengkapi dengan power back door dan kick sensor. Lalu untuk ditutupinnya juga bisa dipencet lagi dari sini.
Lalu di bagian sini, bagian lampunya, ini ada untuk kontrol lampunya. Ini ada auto headlamp, lampu senja, lampu utamanya di sini. Di sini juga ada auto high beamnya juga di sini ya. Lalu ini untuk lampu kabutnya, lampu sen kanan dan kiri di sini. Lalu di bagian sini dia ada pengaturan wipernya juga ya, untuk wiper belakang, intermittent wiper, dan untuk wipernya di sini ya, seperti ini. Lalu di sini juga ada untuk pengaturan kecerahan layarnya, bisa disetting juga kecerahan layar speedometernya seperti ini. Nah, lalu untuk yang di bagian pilar A-nya ini juga ada tweeternya dari speaker dari Yamaha Premium seperti ini. Untuk steeringnya pun juga dia sudah dilengkapi dengan tilt and telescopic steering seperti ini. Lalu di bagian sini dia ada sun visor juga. Sun visor yang dilengkapi dengan vanity mirrornya juga di sini ya. Vanity mirror dan vanity lamp. Di sini untuk sisi co-drivernya. Seperti ini. Lalu di bagian sini dia ini ada icon seat belt juga, dan untuk status pintu terkuncinya dia dari sini logonya. Lalu di bagian sini dia untuk ada tombol pembuka sunroof dan blinder sunroofnya juga di sini. Ini ada untuk tombol SOS-nya juga, emergency call. Nah, dia ada tampilan animasinya seperti ini. Dia untuk di bagian speedometernya ini dia ada beberapa jenis tampilan. Ada computer drive 1 dan 2 di sini seperti ini. Lalu di sini juga ada eco drive-nya juga. Ada score eco. Lalu di bagian sini dia ada untuk yang status ketersediaan BBM-nya juga, di sini juga ada. Di sini juga ada panel untuk display AYC plus kontrol rodanya di sini seperti ini. Lalu di sini juga ada arah kompas. Ini media, ini sensor radarnya, displaynya. Dan ini ada tipe tampilannya, dia ada yang dua jenis seperti ini. Ini tipe tampilannya. Lalu di sini juga ada subunit kecepatan juga untuk yang 1 mph. Bantuan mengemudinya seperti untuk sensor FCM. Lalu di sini juga ada untuk blind spot warning juga. Blind spot warning juga ada di sini seperti ini. Lalu di sini juga ada rear cross traffic alert-nya juga bisa diaktifkan juga dan dimatikan. Sensor parkir juga bisa disetting juga. Late car departure notification juga bisa disetting juga di sini seperti ini. Lalu di sini juga ada ASC, anti skid controlnya juga di sini juga ada. Lalu di sini juga ada untuk layar informasinya juga seperti ini. Pintu bagasinya juga bisa disetting. Alarm istirahat bisa disetting hingga 4 jam. Efek suara tanda belok dia bisa ada beberapa jenis seperti ini. Lalu di bagian sini juga ada untuk nada tombolnya juga bisa diaktifkan juga dan dimatikan suaranya. Unit ini untuk bahasa, dia di sini ada multi bahasa di sini. Unitnya dia ada konsumsi bahan bakar untuk yang kilometer per liter, liter per 100 km, miles per gallon juga ada di sini. Suhu dia di sini ada Celsius dan Fahrenheit. Pemeliharaan, maintenance, dan pengaturan pabrik. Nah, ini untuk di blind spot warning-nya. Di bagian kaca spionnya sini nih ada ikon segitiga. Ini adalah untuk ikon untuk blind spot warningnya. Jadi kalau misalnya ada objek yang berdatangan dari sisi kiri ataupun kanan mobil, dia bisa ada warna orange-nya muncul di sini kaca spionnya. Nah, lalu untuk head unitnya dia seperti ini dia. Dia untuk head unitnya dia 12,3 inch. Di sini dia ada panel audionya juga, radio di sini.
Dia bisa simpan hingga 12 stasiun radio. Di sini juga ada station listnya juga. Ini untuk radio yang terscan-nya seperti ini di sini. Lalu di bagian sini juga ada opsinya juga seperti informasi radio, radio settingsnya juga ada. Ini FM noise controlnya juga bisa disetting juga seperti ini. Ada yang hi-fi, balance, dan low noise. Lalu di sini juga ada AM juga. AM dia bisa hingga 6 stasiun radio. Di sini ada Bluetooth, USB. Lalu di sini juga ada iPod juga. Sumbernya juga di sini juga ada pilihannya juga ya. Source. Nah, untuk Apple CarPlay, Android Auto, dan WebLink ini dia sudah sistemnya wireless, jadi cukup connect untuk via Bluetooth aja. Nah, lalu di bagian sini juga ada panel adventurous-nya juga seperti ini. Reliable juga ada. Ini ada putaran arah setirnya juga bisa terdisplay juga seperti ini. Ya. Nah, di sini juga ada AYC-nya juga, ada traction control. Traction control juga dia putaran bannya juga bisa terdisplay juga. Responsifnya juga ada di sini seperti turbo boost-nya, lalu acceleration, fuel economy-nya juga ada, driving score juga ada di sini. Terus di sini juga ada panel customize juga seperti untuk voltase aki, kalender, dan jam. Lalu di bagian sini juga ada untuk driving score juga ya. Ini kalender, ketersediaan bahan bakar juga ada di sini. Lalu di bagian sini ada untuk vehicle information-nya juga seperti untuk avionics display-nya. Dia untuk avionics display-nya seperti ini modelnya. Lalu di sini juga ada altitude, ketinggian, suhu, temperatur juga ada di sini. Driving score juga ada, fuel economy-nya juga ada, bisa terdisplay juga di sini. Eco score-nya juga ada. Lalu di sini juga ada untuk konektivitas ke HP. Jamnya dia bisa ada beberapa tampilan seperti ini modelnya. Lalu ini untuk AC-nya, dia panel AC-nya bisa terdisplay ke sini seperti ini. Nah. Lalu di bagian sini juga dia tampil menunya. Dia di sini ada yang untuk konektivitas ke HP, multimeter display-nya seperti ini. Lalu di sini juga ada wallpaper player juga. Wallpaper player dia di sini ada yang model yang pasifnya, dia ada 3 jenis, dan untuk yang live wallpaper di sini ada 4 jenis seperti ini di sini. Lalu di bagian sini juga ada sumber audionya juga. Tadi seperti yang untuk radio atau USB via iPod, Bluetooth audio, AM, Android Auto atau Apple CarPlay juga bisa. Ambient light-nya juga bisa disetting juga seperti ini di sini. Dia di sini ada opsinya juga, seperti pada saat lagi mode berkendara. Color rotation ini untuk kecerahan layarnya juga bisa disetting juga seperti ini. Lalu di sini juga ada yang untuk pas welcome-nya juga ada, bisa disetting juga kecerahan layarnya seperti ini. Lalu door open pas lagi pintu terbuka bisa disetting juga. Incoming call atau terima pada saat lagi ada terima telepon masuk bisa disetting juga warnanya dan kecerahan layarnya seperti ini. Lalu di sini juga ada settingsnya untuk reset. Lalu di bagian sini dia untuk pembuka sunroofnya. Tadi bisa dari tombol fisiknya di atas di sini, dan bisa touchscreen langsung dari head unit seperti ini. Jadi kalau untuk touchscreen langsung head unit dari sini seperti ini, bukan sunroofnya. Kalau untuk buka kaca sunroofnya pun juga dia bisa touchscreen juga seperti ini. Nah, kalau misalnya ingin ditutup semuanya bisa langsung seperti ini. Lalu di bagian sini juga ada panel lainnya juga seperti vehicle information-nya juga seperti ini tadi. Avionics display, altitude, driving score, fuel economy juga ada. Lalu di bagian sini dia ada untuk settingsnya, vehicle settingsnya juga ada. Nah, ini settingsnya seperti ini. Dia untuk wallpaper player, kamera,
Dia kamera juga bisa disetting dari kecerahan layarnya juga seperti ini modelnya. Nah, ini untuk view depan, view kiri dan kanan seperti ini. Bisa disetting, kontrasnya juga pun bisa disetting juga. Black levelnya juga, kegelapan layarnya juga bisa disetting juga seperti ini. Nah, ada display juga, display seperti kecerahan layarnya bisa disetting juga. Customize screen. Nah, customize screen di sini bisa ada beberapa pilihannya nih. Di sini seperti home screen-nya, widget-widgetnya, launcher-nya juga bisa disetting juga. Audio screen footer-nya juga bisa disetting di sini. Dan ada beberapa setting lainnya juga di sini ya. Audio juga di sini juga ada settingannya untuk radio. Lalu di bagian sini juga ada untuk bagian soundnya juga dia ada di sini. Nah, ini bagian settingan soundnya untuk yang dari yang audio yang support dari Yamaha seperti ini dia pengaturannya. Ini ada untuk keseimbangan, tone controlnya juga di sini bisa disetting juga seperti ini. Sistem jenis suaranya nih seperti di sini ada signature, lively, powerful, relaxingnya. Sistem surroundnya pun juga bisa disetting juga seperti ini. Listening positionnya juga bisa disetting untuk di sisi driver aja, depan, belakang, atau keseluruhan. Nah, speed compensate volume dia bisa disetting hingga 5 jenis. Nah, di sini juga ada banyak, ada untuk pengaturan ambient lightnya juga, konektivitas ke HP, USB foto juga bisa disetting juga di sini. Lalu di bagian sini juga ada untuk vehicle settingsnya juga, seperti untuk keylessnya, wiper, exterior lights, atau lampu interior juga bisa disetting juga di sini. Turn signalnya juga bisa disetting, power door lock. Lalu di bagian sini juga ada untuk kameranya juga. Nah, ini untuk tombol kameranya ini bisa dipencet dari tombol sini. Jadi untuk ganti display kameranya seperti ini ya. Ini ada yang dari posisi depan, kiri, dan kanan. Lalu untuk bagian tampak atas dan depan, ini bagian depan. Dan ini untuk tampak atas dan dari kiri depan. Lalu di bagian sini dia ada untuk bagian AC-nya juga, display AC-nya seperti ini. Ada drive mode juga, Call Mitsubishi Assistant, dan Maintenance. Nah, drive mode ini dia ada 5 jenis. Dia ada mode normal, wet, gravel, tarmac, dan matte. Masing-masing mode ini dia punya karakteristik berkendaranya tersendiri. Jadi untuk pengertian drive mode-nya dia dari sini seperti ini. Ada wet, gravel, tarmac, matte, dan normal di sini. Nah ini untuk di bagian kaca spionnya ini di tipe yang 55th anniversary ini dia modelnya sudah di VR seperti ini dia, dan dia bisa direkam juga. Dan ini untuk perekamannya itu dia berdasarkan 48 jam sekali. Jadi ini view-nya bisa diganti-ganti, bisa view depan dan belakang seperti ini. Lalu di bagian sini juga ada settingsnya juga. Nah, ini hasil rekamannya seperti ini. Dan ini ada yang untuk galerinya juga seperti ini di bagian galerinya. Dan ini bisa diambil foto juga seperti ini. Ada perekamannya juga ya. Ini ada konektivitas ke wifi-nya juga ada jamnya juga dan kalender. Lalu ini yang view belakangnya, dan ini untuk view depannya seperti ini. Dan ini juga bisa dimatikan juga ataupun di display juga seperti ini ya. Dia tombol dari sini untuk mematikannya, dan ini ada untuk SD card-nya juga di sini. Kalau dimatikan seperti ini, jadi tekannya agak lama. Dan kalau untuk diaktifkannya pun juga dipencet seperti ini. Tapi kalau misalnya diaktifkan nggak lagi dimatikan, berarti ini konsepnya tuh jadi hampir sama kayak kaca spion pada biasanya. Nah, ini dia dari sini tadi tombol mematikannya dan menyalakannya. Ya, seperti ini. Lalu di bagian sini dia ada untuk lampu interiornya, lampu sisi kanan,
Lalu bagian sini sisi kiri, ini untuk status pintunya, lampunya seperti ini. Untuk bagian AC-nya, dia ini sudah modelnya dual zone seperti ini ya. Dia paling panas dia ada di suhu 32 derajat Celcius, dan paling panas dia ada di 18 derajat Celcius. Lalu di bagian sini juga ada untuk dry mode, front defogger juga ada, max cool, ada rear defogger juga. Dan ini untuk settingan memori. Ini untuk fan speednya bisa hingga 8 kecepatan seperti ini. Ada auto AC juga. Dan ini untuk sirkulasi udaranya, arah semburan angin. Ada sistem synchronize juga. Untuk sistem synchronize ini hanya disetting dari sisi driver. Jadi kalau sistemnya disetting dari sisi co-pilot, dia synchronize-nya pun akan langsung mati secara otomatis. Dan ini untuk matiin kompresor AC-nya, dan matiin AC-nya, nyalain AC-nya di sini. Lalu di bagian sini dia ada USB port untuk yang Type A dan Type C. Lalu di bagian sini juga ada adapter port juga seperti ini. Untuk transmisinya dia seperti ini. Dia di sini ada tombol untuk DS-nya juga ya, sport mode-nya di sini. Lalu untuk parking brake dia modelnya sudah electronic parking brake. Auto hold juga ada. Lalu di bagian sini juga ada tempat penyimpanan juga, cup holder. Nah, kalau misalnya lagi mode R seperti ini, dia displaynya seperti ini. Dia view-nya pun juga bisa diganti-ganti seperti ini. Dan di sini juga ada arah putaran bannya juga seperti ini. Lalu di bagian sini dia ada console box, dan ini materialnya dia sudah soft panel synthetic leather seperti ini. Ini console boxnya. Nah, kalau misalnya kalian yang mau beli untuk yang varian 55th anniversary ini ada gift eksklusif seperti ini. Dia modelnya, dia gift eksklusifnya ini berupa seperti ini ya, boxnya ya, bisa dilihat juga. Nah, gift eksklusifnya seperti ini modelnya, dia gantungan kunci eksklusif seperti ini. Lalu di bagian sini dia ada glove box juga. Nah, sekarang mari kita lihat ke baris keduanya. Untuk baris keduanya dia seperti ini modelnya. Di sini dia ada untuk phone pocket juga. Lalu di bagian sini juga ada untuk meja lipatnya juga di sini ya, tempat penyimpanan. Lalu bagian pintunya di sini juga sudah dilengkapi dengan soft touch panel synthetic leather warna hitam, aksen warna piano black, ada cup holder juga. Lalu untuk bagian panel AC-nya di sini, biar ngaturannya ya. Untuk matiin AC-nya di sini, dan ini untuk fan blowernya bisa hingga 8 kecepatan seperti ini. Ada USB portnya juga untuk yang model Type A dan Type C di sini. Lalu bagian sini dia ada armrest juga yang sudah dilengkapi dengan cup holder seperti ini modelnya. Untuk posisi AC dia ada di sisi kiri dan kanan untuk di baris kedua ini. Lalu baris ketiganya dia ada di belakang sini seperti ini modelnya. Ada lampu baca juga di sini. Lalu di bagian belakangnya sini, tadi kan di kameranya itu ada, di bagian kaca spionnya itu ada kamera view belakang. Nah, itu posisi kameranya dia ada di belakang sini nih posisinya. Lalu di sini udah dilengkapi dengan power back door dan kick sensor. Ini untuk sistem auto lock-nya. Dan ini untuk tutup. Ini untuk auto lock ya. Lalu ini untuk tutup bagasinya. Jadi kalau misalnya diklik untuk auto lock selama kira-kira 1 detik, dia bakal tutup pintu bagasinya sendiri dan langsung kunci mobilnya secara otomatis. Dan ini untuk posisi kamera mundurnya, lampu plat nomor, dan ini untuk pembuka bagasinya. Ada untuk hand gripnya juga di sini. Nah, baris ketiga dia seperti ini dia modelnya. Lalu di baris ketiga ini juga ada charging port juga, modelnya Type A dan Type C di sini seperti ini. Ada tempat penyimpanan juga di sini. Di sini juga ada tempat penyimpanan juga. Lalu di bagian sini juga ada kompartemen tray juga ya,
seperti ini modelnya. Lalu untuk turunin ban serep atau spare tire dia dari sini posisinya. Lalu untuk bagian tooling kitnya dia ada di bagian sini. Tooling kitnya di ini ada dongkrak, dan untuk bagian towing barnya juga ada di sini. Kunci ban juga di sini juga. Nah, kalau misalnya kita pencet auto lock seperti ini, dia tutup otomatis dan langsung kunci sendiri mobilnya. Lalu untuk bagian mesinnya, ini dia mesinnya 1500 cc turbo dengan tenaga outputnya dia sebesar 163 PS, dan torsi puncaknya dia ada di 250 Nm. Ini bagian mesinnya seperti ini. Untuk airbag mobilnya di sini totalnya ada 7 airbag. Untuk harganya per bulan Juni 2026 ada di 527.500.000. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.